Nomor 47. Caranya kita singkatkan ya. Jadi setiap kalimat saya jadikan matematika saja. Nilai rata-rata ulangan mereka dari Indonesia ada ini. Berarti nilai rata-ratanya itu adalah 6,4 sama dengan 25. Nah, ini ada total nilainya, gitu ya. Total nilai. Jika ditambah sejumlah anak yang nilai rata-ratanya 7,1, maka nilai rata-rata menjadi ini, ditambah sejumlah anak. Jadi kalau ditambah 25, ditambah sejumlah anak, saya nggak tahu, nilainya akan menjadi 7,1. Itu bahasanya. Jika ditambah sejumlah anak yang nilai rata-ratanya, sorry, ini ada salah. Kalian ini saya ini kan, jika ditambah sejumlah anak, ya nilai rata-ratanya ini, jadi ditambah sejumlah ini ya. Ini apa? Kalau kita terjemahkan, nah, ini kalau ini kita terjemahkan adalah ada 7,1. Ini ada sejumlah anak, saya nggak tahu. Berarti jumlah nilainya berapa? 7,1 x ya, kalau saya ngerti. Oke. Jadi ini adalah nilai dari yang kita tambah. Kita nggak tahu berapa orang. Nah, setelah saya tambah itu, nilai rata-rata jadi 6,5. Berarti 25 ditambah x, nilainya akan menjadi, kan nilai itu ya. Nilai itu kan punyanya yang tadi ya. Terus jumlah nilai total ini berapa ya? Coba dikalikan. Berapa? Berapa? Kalkulator deh atau apa? Berapa? 160. Berarti persamaannya jadi gini. Yang penting adalah kalau saya tambah awalnya itu ya. Kalau 25 orang, berarti sini 160 ya nilainya, jumlah total nilainya, gitu ya. Asal ditambahkan dengan anak, sejumlah anak, berarti kita nggak tahu anak ini berapa orang. Kita kasih x 7,1. Yang sejumlah anak itu nilai ratanya 7,1. Oke ya, 7,1 ditambahkan, berarti nilai kita tambahkan ini kan 7,1 x, betul nggak? Kita tambahkan 160 ditambah dengan nilai total yang 7 yang nggak tahu berapa orang itu, dan nggak tahu berapa orangnya, 25 tambah x, nilainya jadi gini gitu, lihat. Nah ini yang penting, ini yang penting. Berapa banyak tambahan siswa tersebut, berapa orang x-nya ditanya. Nanti kita selesaikan. Jadi ini cukup, ini harus betul-betul memahami. Nanti kali silang ya. Ini berapa? Ini berapa? Ini kalau kali harus terbiasa dengan cepat. Kalau kalian tak terbiasa kali dah jadi sampai. Berapa? 162,5. Oke. Berarti kalau ini saya pindah sini, ini pindah sini, ini tentu jadi 2,5 ya kan? Oke ya. Kalau ini akan jadi berapa nih? 0,6 x, betul ya? Betul? Ya kan? 0,6. Berarti ini kalau saya pindahkan ini adalah 2,5 bagi 0,6 x. Oke. Nah, atau saya tulis 2,5 dikali 10 per 6, oke ya? Ya. Kalau misalnya ini kita tulis, berarti x-nya adalah berapa nih? Kok tidak ini ya? Ada yang salah nggak nih saya? Perkaliannya. Ada yang salah di sini? Karena itu tidak ini 25 begini emang bisa? Nggak bisa. Jika ditambahkan sejumlah anak yang nilai ratanya 7,5 sejumlah anak ini, maka nilai rata menjadi 6,5. Betul? X. Banyak tambahan siswa tersebut adalah
Berarti kalau saya kali silang, ini kali kali ini 6,5, 160, 7,1. Kalau ini saya ke sini, jadi betul kan? Mau kemana kan? Betul. Ini pindah sini jadi 2,5, betul. Ini kan 6/10 dibalik jadi 10/6. Jadi X-nya itu tak ketemu gitu. X-nya berapa di situ? Kalau kamu lihat. 8,3. 8,3. Nggak masalah kan berarti kan? Mana ada orang yang koma? Ya. Jangan ada di sini, berarti ada soal yang salah. Coba lihat di sini. Coba kalian lihat apakah terjemahan saya ada yang salah? Itu aja. Oke. Jadi ini ada mencari median. Bagaimana mencari median, Pak? Pertama yang kalian lakukan adalah median kan seperti ini. Kalau di SD gini ya, median itu diurut dulu ya. Misalnya ada angka 4, 5, 1, 1, 3, 4. Median di mana? Ini nggak bisa diurut dulu. Ini harus disusun. Disusun dulu dari kecil ke besar. 1, 1, 3, 4, 4, 5. Nah, median nilai tengah. Kalau dulu di SD kan disuruh gini, colok kiri kanan. Oh, di tengah. Berarti sini mediannya adalah 3,5. Tengah-tengah adalah 3,4. 3 dan 4. Ini ya. Pas ngomong tengah-tengah antara 3,2 dengan 3,3 berapa tengah-tengahnya? 3,25. Ya. Tengah-tengah antara ini dengan berapa? Tengah-tengahnya ini berapa? Kalau kita tambah 0, udah jelas ya. Betul ya? Apalah ini? Anak tadi udah tidur semua. Hah? Belum apa kamu datang? Astaga, kasihan anaknya tuh. Oke, jadi pakai cara gitu ya. Jadi harus susun dulu ya. Nah, ini ceritanya median. Nah, ini sudah disusun ya. Ini. Oke, tinggal saya cari. Ini frekuensinya berapa? Ada berapa? Gitu. Jadi frekuensinya saya tulis dulu. Ini ada. Tolong lihat ini penting ya. 4, 9. Ini ditambah ya. 17. Ini berapa nih? 27. Berapa? 33. 37, 40 ya. Oke, ini ada artinya nih. Nah, artinya ini datanya itu ada 40. Kalau 40 berarti genap. Kalau genap kamu bagi atau tambah tadi. Ya, jadi 40 kamu bagi 2. Jadi ini data ke 20. Oke. Nah, tambah lagi lah. Data 20 dan data 21. Itulah mediannya. Apa artinya, Pak? Artinya misalnya ini ada data ya. Dia itu medianya antara angka urutan 20 dan 21. Nanti kamu bagi 2. Itu artinya itu. Oke, setelah itu ini apa gunanya? Nah, kamu urutkan. Ini artinya 4. Berarti 1 sampai 4 punyanya 3. Nggak percaya? Berarti 3 dan 4. Berarti angka 1, 2, 3, 4. Berarti 1 sampai punyanya 3, betul kan? Kali ini apa? Nah, kamu lihat, ini tentu ini 5 ya. 5 sampai 9, karena ini akhirannya. Nah, kalau ini apa, Pak? Berarti 10 sampai 12. Berarti ini berapa nih? 8 sampai 27. Dia tanya apa? Data 20 sampai 21. Nah, 20 sampai 21 berarti sini ya. Ya. Oh, berarti 6 nih. Berarti mediannya adalah 6. 6.
Tahu sih artinya apa? Di sini 6 ada 10 biji gitu. Nah, ada mulai dari urutan nomor 18 itu 6, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Berarti ada berapa sih? Mulai dari 18 sampai 27 ya. Nah, katanya nilainya apa? 22, 20 dan 21. Berarti nilai ininya ada di sini. Ada. Medianya ada di situ. Jadi lihat ya frekuensi, ya. Jadi kalau median tuh lihat ya frekuensi. Ya, ini ada soalnya. Kita lihat. Terdapat 32 siswa. Ini. Peluang kalau misalnya mudah ya. Misalnya sekarang saya ngomong ada 5 cewek, 10 cowok. Gitu ya, peluang. Misalnya saya nggak tahu, ya. Kalian semuanya itu di ruang yang lain, cuma dikasih nomor. Oke ya, dikasih nomor. Jadi saya nggak tahu kalian itu nomor ini punya cewek atau cowok, saya nggak tahu. Oke? Contoh misalnya yang 5 ini nomornya ada yang 1, ada yang 3, ada yang 10, ada yang 11, ada yang 4, saya nggak tahu. Oke? Nah gitu. Nah, sedangkan yang cowok ada nggak dikasih nomor tersebar secara acak. Terus saya disuruh sebut satu nomor 8. Nah, berapa peluang nomor yang saya sebut itu cewek? Ngerti ya? Oke? Nah, karena di sini cewek ada 5 orang, berarti saya 5, total mereka adalah 15. Jadi yang disitu kumpul berarti 1/5. Jadi peluang saya untuk menyatakan bahwa itu adalah cewek, sebut satu nomor, berarti 1/5. 1/3 ya. 1/3. Apa arti peluang 1/3 ini? Artinya saya punya kesempatan sebut 3 kali, baru benar 1 kali. Saya panggil 3 nomor, kemungkinannya saya ada 1 kali terpanggil nomor yang cewek punya. Ngerti ya? Jadi ini nggak pasti gitu. Apakah pasti tiap kali setelah panggil 3 nomor itu dapat 1 cewek, Pak? Enggak pasti. Oke? Bisa jadi kamu panggil 9 kali baru dapat 1. Oke? Nah, oke ya. Tapi itu semakin dekat. Ya, karena kamu misalnya kamu sudah tahu kan. Tapi kalau kamu pakai nomor yang seperti ini, berbeda dengan yang saya ngomong tadi. Harusnya yang manggil nomor begini. Contoh ya, ngomong ya. Kalau nomor ini saya anggap ini 1, 2, 3, 4, 5, atau gini deh, 1, 4, 7, 10. Cowok 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14. Nih, gitu. Oke, ini yang cowok-cowok gitu. Boleh tanya? Ya. Nah. Kemungkinan kalau saya panggil 3 nomor, kemungkinan ada 1 yang cewek. Ngerti ya? Itu maksudnya. Misalnya saya tulis nomornya berapa, ini nomor ini. Kemungkinan di dalamnya ada 1 yang cewek. Ngerti tak? Oke? Tapi kalau dikasih tahu, tolong dengar bahasanya. Kalau tadi misalnya saya panggil nomor nih, misalnya nomornya 437 misalnya, 437 misalnya. Nah, terpanggil ada 2, berarti ini hoki. Bagus. Tapi ini biasanya ya ada lah yang nampak, gitu ya. Oke. Ini kejadiannya beda. Tolong dengar baik-baik. Kalau ini misalnya saya panggil 429. Terus kamu kasih tahu di saya hanya ada 1
terus tidak kasih tahu ya bahwa yang cewek yang itu yang mana gitu ya. 4 sudah, saya nggak tahu cewek itu yang mana, 4, 2 atau 3, terus dikembalikan lagi ya kan. Oke, panggilan kedua itu kesempatannya masih sama seperti tadi ya, jadi masih sepertiga, ngerti? Sepertiga masih dalam sepertiga karena dikembalikan. Saya nggak tahu ini 4 cewek, saya nggak tahu, ngerti ya. Coba kamu ada dapat 1 cewek, tapi saya nggak tahu cewek yang mana kan, nggak, terus dikembalikan lagi ke tempatnya, terus kamu disuruh panggil lagi kesempatan kedua ya, kesempatannya masih tetap sepertiga. Beda kalau misalnya setelah saya panggil dikasih tahu ada kena nomor 4 cewek, ngerti ya. Nah, artinya nanti panggilan kedua kesempatan pada cewek akan semakin gampang lah kita ngomongnya karena jumlah orangnya saya sudah tahu. Terus 2 dan 9 saya sudah tahu ini cowok, tidak mungkin saya panggil lagi kan, ngerti ya? Tak mungkin saya bodoh panggil 2 dan 9 lagi kan gitu. Nah, untuk dapat lagi kesempatan kedua kamu panggil, tentunya kamu hitung tinggal ceweknya tinggal 4 orang di sini ya. Berarti ceweknya ini panggilan kedua, yang cewek itu hanya tinggal 4 orang, yang cowok tinggal berapa? Cowok berapa orang? Ini 15 kurang 2, 13 gitu ya. Berarti peluangnya akan naik menjadi 4 per ini berapa sih? 10 ya? 8. Ceweknya apa? Cowoknya cowok ya? Cowok 8 ya? Berarti 4 per 12. Hitungannya seperti itu. Oke? Masih sepertiga, tapi bukan karena sepertiga yang tadi. Oke? Kamu harus hitung lagi gitu. Ngerti? Kalau kok saya panggil 429, oh dapat cewek yang nomor 4. Nggak mungkin kan saya panggil lagi 2 dan 9, bego betul kan? Panggilan kedua, kesempatan kamu sudah jadi gini. Jadi harus paham dengan soal. Ada? Itu namanya peluang ya. Nah, kalau yang begini gimana Pak? Nah, kita menggunakan diagram Venn yang begini. 32 di situ. Kalau ditanya siswa yang suka bakso, berarti banyaknya yang suka bakso, ya kan? Or dengan jumlah semua, ya kan? Kamu lihat di sini, ini ada yang soto, ini bakso. Nah, dia 32, ditambah ada 35, berarti ada 3 orang yang suka dua-duanya. Berarti yang soto itu hanya 12 orang. Saya ngomong yang bakso ya, sini hanya berapa? 17. Berarti yang suka bakso 15. Ini tetap ingat nih, termasuk suka bakso 20 ya. 20 kan? 20 per 32. Hah? Apa 15? Hah? Yang itulah, udah mau masuk nih saya, masa main-main sedih saja. Oke ya. Ini berarti berapa nih? Bagi berapa nih? Bagi 2 ya? Bagi 2 10, bagi 2 hah? 16. Kasih lagi nih. 8 dong ya. Apa dia nggak boleh langsung bagi 4? Bodoh. Jadi peluangnya 5 per 8. Oke? Nah. Tapi kalau bahayanya apa? Yang suka bakso saja. Nah, kalau yang suka bakso saja bukan begini. 17. Oke? Berarti ini. Terakhirnya yang suka bakso saja. Karena sini 17. Saja. Oke? Oke, frekuensi harapan nomor ini. Boleh saya taruh gini, misalnya kalian ada gaduh. Ya, misalnya frekuensi harapan muncul dadu genap dari pelemparan
satu dadu sebanyak 20 kali. Nah, 20 kali. Frekuensi harapannya genap. Kalau genap berarti apa? 2, 4, 6. Berarti ini ada 3 ya. Terus mata dadu itu ada 6. Berarti peluangnya 3 per ini atau setengah. Setengah, ini peluangnya setengah. Frekuensi harapan artinya setengah yang tadi peluang dikali dengan banyaknya dia lempar. Berarti munculnya 10 kali. Ini namanya frekuensi harapan. Oke ya. Sudah, ini namanya frekuensi harapan. Kalau ini maka ada faktor 4. 4 itu faktornya apa? 1 kali 4, 2 kali 2. Berarti hanya N-nya tambah 3 ya. Berarti peluangnya hanya 3 per 6, setengah. Oke, berarti setengah dikali dengan berapa kali lempar? 90, berarti 45. Oke? Oke ya. Udah ya? Oke? Selanjutnya saya langsung Pak Karta mempunyai 3 orang anak. Pak Karta ingin mempunyai 3 orang anak. Dia ingin 3 orang anak. Peluang anak yang diinginkan adalah 2 laki-laki dan 1 perempuan. Dengan urutan tidak diperhatikan. Peluangnya berapa? Dia ingin 3 anak. Oke? Jadi saya bikin aja. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga, perempuan laki-laki. Hati-hati. Peluang untuk mendapatkan perempuan itu hanya setengah ya, atau perempuan dengan laki-laki cuma setengah. Jadi kelaminnya cuma ada 2. Jadi peluang untuk mendapatkan anak laki-laki atau perempuan itu hanya setengah. Oke ya. Jadi peluang itu berarti di sini dia punya kemungkinan anaknya bisa ada beberapa kemungkinan. Bisa aja anak yang pertama, anak kedua, anak ketiga ini perempuan laki-laki. Betul kan? Bisa aja perempuan laki-laki perempuan. Bisa aja dia mau apa? Laki-laki 2 ya? Dan bisa aja begini. Oke? Bisa aja begini, betul nggak? Bisa aja begini kan? Masih ada yang lain? Ada kan? Betul ya? Nah, urutan tidak dimasalahkan katanya. Oke ya, urutan dimasalahkan. Oke. Berarti peluang di sini kamu akan lihat di sini ada peluangnya itu setengah. Karena ini ikan anaknya itu anak pertama dan kali dan kalau yang seperti ini dan hanya sekali berarti 1 apa? Bisa juga seperti ini ya peluangnya. Kita sebut apa? Bisa ini, bisa atau, bisa begini, bisa atau. Betul nggak? Kalau ini kan, kalau ini apa? Anak pertama perempuan, anak kedua ini kan dan. Oke ya? Dan kali. Nah, karena ini atau segala kemungkinannya kamu harus tambah. Jadi 38. Jadi tidak seperti yang kalian pikirkan. Begitu betul. Jadi apa? Umpamakan dulu urutannya seperti ini. Bisa begini, bisa begini.
Anaknya bisa begini, bisa begini, bisa gini. Kan katanya bebas ya. Nah, untuk mendapatkan 1 kali ini, setengah kali setengah kali setengah setengah. Karena ada 3 kemungkinan, atau berarti tambah. Jadilah 38. Jadi intinya apa? Intinya adalah gambarkan dulu kemungkinan-kemungkinan susunan anaknya. Nah,